Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai hasil kali skalar dua vektor, yaitu menggunakan operasi dot. Ya, bagaimana kita akan bahas sekarang. Nah, hasil kali skalar dua vektor itu biasa kita gunakan adalah operasi dot. Operasi dot itu kalau misalkan pada perkalian aljabar adalah kali atau silang ya kalau di tanda biasanya. Tapi pada vektor perkalian itu kita beri tanda titik atau bisa kita sebut sebagai dot. Nah, bagaimana cara rumus untuk dot ini mencari perkalian dari dua vektor ini? Nah, misalkan ini ada vektor A, kemudian ini ada vektor A, ini titik A, dan ini vektor B, ya. Nah, lalu di sini ada sudut antara dua vektor disebut dengan theta. Nah, rumus ini hasil kali skalar dua vektor A dan B yang bukan vektor 0, jadi keduanya bukan vektor 0, dan dinyatakan sebagai A dot B didefinisikan sebagai panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ya, jadi ini berkaitan dengan trigonometri, ada nilai sudutnya. Jadi vektor A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, ini adalah rumus untuk hasil kali skalar dua vektornya, ya. Kita masuk ke contoh. Nah, ini saya beri tanda dulu di sini. Nah, di sini ada vektor A. Nah, ini vektor B. Nah, di sini sudutnya 60 derajat. Ada vektor A dan vektor B, dan sudut di antara vektor A dan vektor B itu adalah 60 derajat. Di sini panjang vektor A adalah 5 dan panjang vektor B adalah 6. Yang ditanya adalah hasil kali skalar vektor A dan B. Kita jawab.
Nah, di sini A, vektor A dot B, itu kita masukkan rumusnya panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Kita masukkan panjang vektor A-nya 5, dikali panjang vektor B-nya adalah 6, dikali cos 60 derajat. Nah, dari sini kita punya 5 dikali 6 adalah 30. Cos 60 adalah 1/2. Maka di sini kita punya vektor A dot B itu adalah 15. Ya, itu adalah contohnya. Kita lanjut ke sifat-sifat hasil kali skalar vektor. Nah, untuk yang pertama, itu adalah dua vektor yang saling sejajar. Dua vektor saling sejajar seperti apa? Misalkan seperti ini. Ini ada vektor A, lalu di sini ada vektor B. Nah, ini vektor A, ini O, ini ke A. Kemudian ini ke B, ini vektor A, yang ini vektor B. Nah, kita masukkan rumusnya. Kalau ada A dot B, panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 0 derajat, karena tidak ada perubahan sudut ya, sudutnya sama dan arahnya sama. Nah, dari sini berarti A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, ini untuk yang pertama. Sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua. Dua vektor saling tegak lurus. Nah, ini bagaimana? Lihat di sini. Ini ada vektor A. Dan vektor B saling tegak lurus. Ini A, ini B. Ininya sudutnya 90 derajat ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? A dot B sama rumusnya tetap panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cosnya sudutnya 90. Jadi A dot B diperoleh panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 90 itu nilainya 0. Maka vektor A dot B itu nilainya 0. Kalau sudutnya 90 atau tegak lurus ya. Kita lanjut untuk yang ketiga. Dua vektor yang berlawanan. Nah, ini dua vektor yang berlawanan arah. Jadi yang satu ke kiri misalkan. Kemudian yang ini ke
kanan. Nah, misalkan ini titik pangkalnya. Oh, ini adalah vektor A. Yang ini vektor B. Nah, karena berlawanan arah berarti sudutnya 180 derajat perbedaannya. Jadi kalau ada A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos 180 derajat. Jadi A dot B-nya cos 180 itu negatif 1, maka di sini kita punya peroleh panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali min 1 atau negatif dari panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini sifat yang ketiga. Kita masuk sifat yang keempat. Nah, kalau sifat yang keempat itu tanda hasil kali skalar dua vektor. Nah, di sini kalau sudutnya antara 0 sampai 90 derajat, itu berarti tandanya positif. Kalau sudutnya itu sama dengan 90 derajat, berarti nilainya 0. Kalau sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat, berarti negatif. Nah, ini adalah untuk tetanya. Ini sudut ya. Ini tandanya. Itu adalah sifat yang keempat. Kita masuk sifat yang kelima, itu adalah sifat komutatif. Gimana sifat komutatif? Kalau ada A dot B, itu akan sama dengan B dot A. Jadi nilai dari panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta itu nilainya akan sama dengan panjang vektor B dikali panjang vektor A dikali cos theta. Nah, ini adalah sifat yang kelima. Yang terakhir adalah sifat distributif. Bagaimana sifat distributif? Kalau ada A, vektor A dikali vektor B ditambah vektor C, itu nilainya akan sama dengan vektor A dot B ditambah vektor A dot C. Nah, ini adalah sifat distributif. Selanjutnya akan kita lihat untuk di soal-soalnya ya. Nah, kita lanjut. Kalau perkalian skalar dua vektornya berupa, nah ini perkalian skalar dua vektor dalam bentuk komponen. Dalam bentuk komponen ya, misalkan vektor A itu adalah elemennya A1I ditambah A2J ditambah A3K. Dan vektor B itu elemennya adalah B1I ditambah B2J
ditambah B 3K. Nah, maka A dot B dirumuskan sebagai A1 kali B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Nah, ini adalah rumusnya. Ini rumusnya, ya. Contohnya, diberikan vektor-vektor A dengan elemen 1, 2, 4 dan vektor B 5, 4, 0. Tentukan A dot B lalu A dot A. Nah, kita langsung saja ya. Maka jawab yang pertama A dot B. Kita ambil komponen A-nya adalah 1, 2, 4 di dot 5, 4, 0. Kita kalikan, berarti 5 kali 1 kali 5 ditambah 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 0. 5 ditambah 8 ditambah 0. Hasilnya 13. Yang B gimana? A dot A. Berarti elemen A 1, 2, 4 dikali 1, 2, 4. Berarti di sini 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 4 kali 4. 1 ditambah 4 ditambah 16. Hasilnya 21. Nah, ini adalah hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk komponen. Lalu gimana kalau mencari sudut antara dua vektor? Nah, nanti kita lihat ya. Atau ini saya kasih contoh soal lainnya ya. Saya kasih contoh soal lainnya. Contoh. Diketahui titik A adalah 0, min 6, 1. B adalah 3, 1, min 2. Dan C, koordinat ini titik ya, 8, 5, 1. Titik pada ruang dimensi 3. Jika AB wakil dari U dan BC adalah wakil dari V, vektor V, hitunglah U dot V. Nah, gimana ini? Kita jawab bersama-sama. Nah, ingat bahwa A, B, dan C itu adalah titik, bukan vektor ya. Maka di sini AB itu wakil dari vektor U dan BC adalah wakil dari vektor V. Jadi kita harus tahu dulu vektor U dan vektor V-nya. Vektor U itu adalah AB. Berarti koordinat B dikurangi A. Koordinat B-nya adalah 3, 1, min 2. Dikurangi 0, min 6, 1.
Berarti kita punya 3, 7, min 3. Ini untuk yang AB. Sekarang yang V. V itu adalah BC. Vektor BC. Berarti C dikurangi B. C-nya adalah 8, 5, 1. Dikurangi B-nya adalah 3, 1, min 2. Berarti ini adalah 5, 4, di sini 3 ya. Nah, yang ditanya U dot V. Di sini yang diketahui adalah komponennya. Berarti kita ambil komponen U adalah 3, 7, min 3. Dot di sini V adalah 5, 4, 3. Nah, kita ambil berarti 3 kali 5 ditambah 7 dikali 4 ditambah min 3 kali 3. Itu ya. Nah, di sini kita ambil U dot V itu sama dengan 15 tambah 28 dikurangi 9. Itu ya. Nah, berarti di sini kita punya berapa? 15 ditambah 28 diperoleh adalah 43 dikurangi 9. Jadi hasilnya 32 ya. Seperti itu. Itu ya. Jadi ini totalnya hasilnya berapa? 15 ditambah 28 dikurangi 9. Hasilnya 34 ya, 34. Nah, itu adalah contoh untuk vektor dengan komponen. Kita lanjut ke sudut antara dua vektor. Nah, untuk sudut antara dua vektor, tadi kita misalkan memiliki vektor A dan vektor B, misalkan. Nah, di sini vektor A, ini 0 ya, ini A, misalkan ini B. Ini vektor B, yang ini vektor A. Ini ada theta. Nah, yang dicari adalah sudut ini, si tetanya itu berapa. Tadi kita punya rumusnya adalah A dot B itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, dari sini kita pindah ruas. Cos theta itu adalah A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B.
Nah, ini rumus untuk sudut antara dua vektor. Contohnya seperti apa? Diberikan vektor-vektor A dengan komponennya 1, 2, 2, B dengan komponen 3, 4, 0. Tentukan besar sudut antara vektor A dan B. Nah, kita akan coba jawab. Langkah awal kita cari dulu panjang A dot B-nya boleh ya. Kita cari dulu A dot B. A dot B. A dot B sesuai yang kita tahu di sini ada elemennya 1, 2, 2 ditambah 3, 4, 0. Berarti kita kalikan 1 kali 3 ditambah 2 dikali 4 tambah 2 kali 0. 3 tambah 8 ditambah 0 ya. Hasilnya adalah 11. Nah, ini yang pertama. Lalu kita cari panjang vektor A. Nah, ingat panjang vektor A itu adalah akar dari A kuadrat, A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Elemennya dikuadratkan setiap elemennya. Baru kita ambil 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, di sini kita punya akar dari 1 tambah 4 tambah 4. Akar 9, hasilnya adalah 3. Sekarang panjang vektor B. Nah, yang ini berarti B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat. B1-nya berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, berarti di sini kita punya 9 tambah 16 tambah 0. Ini adalah akar 25 sama dengan 5. Nah, setelah itu kita baru masuk ke dalam rumus bahwa cos theta itu adalah panjang vektor dot A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. A dot B-nya kita punya 11 dibagi panjang vektor A kita punya 3 dikali panjang vektor B kita punya 5. Jadi kita punya 11 dibagi 15. Ini nilainya sekitar 0,733. 33 ya sana. Nah, ini adalah cos theta-nya. Yang diminta theta ya. Kalau ditanya theta, yang diminta kan besar sudut antara dua vektor, berarti si theta-nya. Cos theta itu adalah 0,733. Maka theta itu adalah arcus cos 0,733. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian perlu bantuan kalkulator, ya. Nah, di sini hasilnya adalah 42,5
0,8 derajat. Cara menggunakan kalkulatornya gimana? Kalau kalian menggunakan kalkulator saintifik biasa, yang manual, berarti caranya adalah shift plus cos, lalu sebutkan nilainya 0,733. Kalau kalian menggunakan kalkulator di HP, kalian boleh gunakan cos pangkat min 1, lalu tuliskan 0,733. Nah, seperti itu ya. Nanti ketemu nilainya adalah 42,8 derajat. Seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini mungkin sampai sini dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas proyeksi ortogonal suatu vektor ya. Jadi proyeksi suatu vektor terhadap vektor lainnya seperti apa. Nah, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.